Saat ini saya akan coba perkenalkan untuk pemateri malam hari ini, pastinya yang sudah dinanti ya. Ini konsultan manajemen kesehatan BNSP dengan apoteker Titi Mulyani, SSI MARS. Oke. Foto lama saat di kota, kenangan indah membeli senar. Salam hangat para peserta, semoga bahagia mengikuti webinar. Kepada Ibu Titi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Taji. Apa kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, eh, buat Bapak Ibu semua mudah-mudahan sehat-sehat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam webinar dengan topik yang berbeda dan hari ini pasangan saya adalah Bu Irin. Bu Irin. Ya, salawat dan salam saya aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat tim HAI yang telah mengakomodasi kegiatan edukasi buat Bapak Ibu semua ya. Karena ini hal yang penting. Jujur nih hari ini nanti saya izin share ya, share materi ya. Hari ini saya bicaranya tentang kesehatan dari jam 3 tadi. Kalau tadi saya bicaranya di mahasiswa S2 Magister Kesehatan ya, Rumah Sakitan, karena kaitannya ngajar di sana dan itu yang saya bahas juga tentang sebagian tentang undang-undang kesehatan. Nah, izin hari ini topiknya kan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ya. Bagaimana herbal bisa menjadi bagian dari upaya kesehatan individu ataupun masyarakat dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, kalau di dalam undang-undang nih, undang-undang kesehatan yang baru, yang ramai itu, ada tambahan lagi namanya paliatif. Nah, ya. Jadi izin Bapak Ibu semua, ya ini udah jam 8 malam ya. Nah, saya jujur duduknya udah dari jam 3 nggak beranjak ya. Supaya tetap supaya bisa tetap semangat, saya minum herbal dulu. Gitu. Kenapa? Duduk yang lama itu otomatis ada menyebabkan beberapa otot-otot ataupun saraf yang kaku ya. Jadi saya harus menyiapkan diri untuk bisa rileks secara tubuh saya gitu kan, secara pikiran juga supaya fokus. Nah, ini kira-kira herbal apa yang saya pilih minum? Nah, ya nanti saya tanya sama Ibu, kira-kira herbal apa yang saya minum yang nanti sebagai upaya pencegahan, pencegahan yang saya lakukan supaya nggak kaku, gitu ya. Nanti kita bahas hal itu. Izin ya, sekarang pendahuluan. Jadi saya mau bicara dulu tentang definisi sehat ataupun upaya kesehatan ini dasarnya undang-undang terbaru yang agak ramai itu. Tapi saya menarik buat saya ada beberapa hal yang nanti berikutnya menarik buat kita yang memang memerlukan herbal sebagai bagian lifestyle maupun pilihan tadi ada proses bisnis di situ ataupun pilihan untuk menjadi apa ya yang bergelut di bidang kesehatan tradisional ya. Jadi sehat itu apa sih? Kalau kita bicara sehat enggak, alhamdulillah sehat gitu. Tapi duitnya kosong. Nah, itu dia. Kantongnya kosong. Nah, itu sehat nggak sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi sehat itu adalah keadaan sehat seseorang, baik fisiknya, jiwanya maupun sosial ya, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit gitu ya. Di situ ada fisik, ada jiwa, ada sosial yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa hidup produktif, ya. Jadi masalah kesehatan tuh ada kesehatan sosial itu bisa digambarkan sebagai hubungan kita dengan orang lain, dengan lingkungan, dan dengan komunitas. Jadi kalau misalnya kita sehat secara raga, fisik, jiwa, tapi kita diem aja di rumah, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah nyapa tetangga, nggak pernah ikut haibat, nah gitu kan, pokoknya dia nggak berkumpul dengan komunitas, gitu kan, nggak berinteraksi, nggak berkomunikasi, berarti kita belum sehat. Ya kemarin saya baru seminggu yang lalu kebenaran
ada suatu acara dan di situ ada teman yang tinggal di salah satu Depok, Ustadz ya, yang cerita di lingkungan di Depok itu dia kemarin yang rame di surat kabar tuh, rame di media online, ada seseorang yang meninggal yang selama seminggu nggak ketahuan, gitu kan, selama seminggu nggak ketahuan. Dia tidak pernah berinteraksi sama tetangganya, gitu kan, dia tidak pernah berkomunikasi, nggak pernah keluar, gitu, dia hidup sendiri, gitu. Terus kemudian meninggal baru ketahuan dalam waktu seminggu, gitu. Di situ itu sehat nggak sih? Nah, itu dia. Kalau kita bicaranya sehat kan secara utuh, keadaan berarti dia nggak sehat karena dia tidak berinteraksi dengan lingkungan dan komunitas, ya. Itu gambarannya, ya. Terus tadi kalau untuk bisa sehat, kita berarti melakukan sebuah upaya, usaha untuk sehat. Nah, itu dinamakannya upaya kesehatan. Nah, upaya kesehatan ini apa sih artinya? Jadi semua kegiatan yang kita lakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan individu atau masyarakat dalam bentuk tadi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Jadi yang kita sebut promotif, preventif itu adalah upaya kesehatan, upaya kita untuk bisa hidup sehat, ya. Dan di sini ada kata kuncinya apa sih? Terpadu. Jadi supaya sehat itu upaya kesehatannya terpadu, teratur. Jadi kalau minum tadi ada promotif ataupun preventif, minum herbal, berarti dia harus teratur, selaras, berturut, berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi nggak cuma habis minum sekali, udah kok nggak ada efek, terus kemudian baru 2 minggu lagi ini obatnya nggak ada efek, karena memang yang namanya upaya kesehatan nggak cuma satu kata, tapi dia sesuatu kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan, ya. Nah, itu upaya kesehatan ini adalah salah satunya adalah dengan webinar ini. Ini promotif juga. Kenapa? Karena ini di sini ada edukasi. Inilah cara kita untuk bisa mencapai kondisi sehat, gitu, ya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi tadi terpadu, berkesinambungan, ada kegiatan promotifnya, peningkatan derajat kesehatannya, ada pencegahan penyakitnya, ada pengobatannya, ada pemulihannya atau paliatifnya. Paliatif itu untuk pasien-pasien yang udah nggak cuma kanker, pasien-pasien yang udah di ujung nyawa, ya, itu dia. Nah, kalau promotif, peningkatan derajat kesehatan, kitanya nggak sakit, ya, kitanya nggak sakit, tapi bagaimana kita menjadi lebih sehat, gitu. Kalau preventif, gimana supaya kita nggak sakit? Kayak tadi saya minum herbal sebelum, karena saya harus ngajar mahasiswa saya. Sementara itu nonstop 200 menit, ya kan? Kemudian disambung dengan webinar ini, yang mungkin habis waktunya juga sekitar 90 menit atau 100 menit. Berarti saya harus duduk sekitar 300 menit. 300 menit bagi 65 jam terus-menerus dan harus bicara, gitu, dan harus fokus. Kira-kira supaya saya nggak kaku ototnya, supaya otak saya saraf saya rileks, saya akan memilih apa yang harus saya lakukan sebelum aktivitas itu, ya. Itu gambarannya mencegah. Saya harus mencegah supaya saraf saya nggak tegang, saya tetap fokus, gitu kan. Karena ada herbal yang bisa membantu kognitif, gitu ya kan, membantu meningkatkan kognitif kita, membantu fokus kita, membantu saraf kita. Nah, itu yang saya lakukan, ya. Dan kemudian kalau misalnya sakit, kira-kira seperti apa? Nanti kita bahas, ya. Nah, tadi, ya, kalau untuk melakukan upaya kesehatan di dalam undang-undang tentang kesehatan itu bukan hak, tapi ada kewajiban. Jadi kewajiban kita untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi kita harus mewujudkan kesehatan itu untuk diri kita pribadi dan juga masyarakat. Itu kewajiban. Jadi ketika wajib berarti kan ada konsekuensi, ya. Nah, yang kedua, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau ada orang tua, dia punya kewajiban melakukan upaya kesehatan untuk
yang menjadi tanggung jawabnya. Siapa yang menjadi tanggung jawabnya? Misalnya anaknya, misalnya mertuanya, misalnya orang tuanya yang menjadi tanggung jawabnya dia, berarti dia harus menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan yang tadi, yaitu ya bagaimana promotifnya, preventifnya, kuratifnya, rehabilitatifnya, itu harus dilakukan. Jadi nggak mungkin kita mendiamkan anak kita atau orang tua kita atau siapapun yang diamanahkan ke kita untuk dia sakit atau dia tidak dicegah untuk jadi sakit. Ya, itu dia gambarannya. Terus kemudian yang berikutnya ada di pasal 5 tuh di sampai C-nya menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat. Contohnya apa? Kita harus menghormati hak lain orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat. Contoh, ketika kita memiliki kebiasaan merokok, berarti kita menjaga, menghormati orang supaya dia sehat lingkungannya. Kita nggak boleh bakar sampah, ya karena menghormati orang lain supaya mereka nggak kena asap dari sampah yang kita bakar. Ya kan, itu contoh-contoh. Atau kita menghormati orang lain, memperoleh lingkungan sehat, gimana kita tidak buang sampah sembarangan menyebabkan itu menjadi media penyakit, ya. Itu gambaran di dalam undang-undang kesehatan itu. Nah, di dalam penyelenggaraan upaya kesehatan itu ada 24 ruang lingkup. Ada kesehatan reproduktif, ada kesehatan lansia. Nah, salah satunya nomor 23 itu pelayanan kesehatan tradisional, ya. Jadi di undang-undang kesehatan yang baru juga ada pelayanan kesehatan tradisional. Ya, nanti. Nah, berikutnya adalah tadi upaya kesehatan perorangan promotif. Itu adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatan. Ya. Jadi rangkaian yang kita lakukan hari ini, rangkaian kita yang mungkin tadi dengan herbal, bagaimana caranya untuk bisa lebih sehat, ya, lebih produktif, ya, maka itu adalah upaya promotif. Sementara kalau preventif itu adalah kegiatan bagaimana supaya kita ataupun orang yang menjadi tanggung jawab kita itu untuk kita cegah agar tidak terjadi penyakit, atau seandainya pun dia punya penyakit, kita mencegah komplikasi yang sebagai akibat ditimbulkan penyakit tersebut. Contohnya, ketika ternyata kita punya genetik yang punya diabetes, ya, misalnya nih contoh faktor resikonya 8 kali dari yang normal, berarti kita harus melakukan upaya kesehatan bagaimana penyakit itu tidak memburuk yang menyebabkan menjadi komplikasi penyakit yang lain. Nah, kembali lagi tadi yang di pasal yang di sebelumnya itu adalah sebuah kewajiban. Jadi ini bukan sebuah pilihan, tapi kita wajib gitu ya, wajib gitu untuk melakukan kegiatan mencegah. Karena baik diri kita maupun orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi bukan sebuah pilihan, ya saya maunya enggak, ya memang dia ada turunan, terus kita diamin aja. Enggak. Kita harus melakukan upaya-upaya kesehatan supaya tidak terjadi penyakit yang lebih parah atau tidak ada komplikasi. Ya, itu yang namanya preventif. Kemudian upaya kesehatan pribadi yang kuratif. Nah, ini dia. Adalah suatu kegiatan, serangkaian kegiatan pengobatan untuk penyembuhan penyakit atau mengurangi penderitaan akibat penyakit. Ya, contohnya ketika seseorang kena penyakit batu ginjal, ya kan, kita harus ngobatin gimana caranya supaya dia nggak ada batu ginjal lagi, gitu kan? Caranya gimana supaya tidak batu ginjalnya tidak terjadi radang ginjal lagi, gitu. Itu contohnya, ya, yang mengurangi penderitaan akibat penyakit juga. Contoh bagaimana kita punya penyakit lambung, kita lakukan pengobatan supaya penyakit kita sembuh. Itu gambaran dari kuratif. Nah, kalau rehabilitatif itu adalah upaya kesehatan seseorang yang sifatnya mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah kesehatan dan interaksinya dengan lingkungan, ya kan? Kalau ini contohnya kalau misalnya orang kecelakaan terus patah tulang, gimana dia berfungsi lagi, dia bisa jalan, gitu kan? Dia bisa jalan, bisa berinteraksi. Atau ada orang misalnya
rehabilitatif habis pasca melahirkan, kan mau nggak mau kan udah dibedah dan segala macam. Nah, bagaimana dia melakukan proses rehabilitatif terhadap fungsi dari organ-organ reproduksinya biar dia bisa mengoptimalkan lagi. Contohnya organ reproduksi pada wanita. Bagaimana caranya ketika dia habis melahirkan jadi rapat lagi gitu misalnya gitu kan. Nah, itu ada prosesnya seperti itu. Ya. Nah, di dalam melakukan upaya kesehatan, kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk melakukan kesehatan, kita ada unsur-unsurnya. Satu, kita harus punya fasilitas kesehatannya. Ya, supaya kita sehat, berarti kita ada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatannya itu bisa klinik, bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bahkan sekarang ada uh, untuk pengobatan tradisional. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan ada sumber daya manusia kesehatannya. Nah, sumber daya manusia kesehatan itu bisa tadi kalau di dalam undang-undang yang baru ini yang nanti adalah ada peluang berikutnya bisa saja dia dia adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak. Nah, ini ada beberapa sumber daya manusia kesehatan yang melakukan edukasi, promotif dan segala macam yang dia bukan orang kesehatan tapi dia diberi ruang dengan aturan yang ada, ya. Ini yang mungkin bisa menjadi sebuah challenge untuk kedepannya, ya. Yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Ya. Terus kemudian ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan, kemudian ada perbekalan kesehatannya. Disinilah yang saya mulai masuk. Perbekalan kesehatannya itu ada sediaan farmasi dan alat kesehatan, ya. Jadi untuk mendukung supaya upaya kesehatan yang kita lakukan secara individu maupun masyarakat, kita memerlukan sumber daya kesehatan. Nah, salah satunya yang saya merahin adalah perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Apa itu sediaan farmasi? Nah, sediaan farmasi itu ada obat, ada bahan obat, ada obat bahan alam, ada bahan obat bahan alam, ada kosmetik, ada suplemen kesehatan, ada obat kuasi. Obat kuasi ini contohnya apa? Minyak telon, minyak kayu putih, itu namanya obat kuasi, ya. Nah, obat itu apa sih? Nah, kalau obat, paduan bahan termasuk produk-produk yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi ini udah namanya obat nih. Termasuk yang di dalamnya kayak misalnya pil KB, nah itu udah masuk golongan obat, ya. Nah, kalau obat bahan alam apa? Dia bahan, ramuan bahan, atau produk yang dari sumber daya alam, baik tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau sumber daya alam, atau campuran. Di sini ada kata kuncinya yang telah digunakan turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat aman dan bermutu. Yang digunakan, ini dia, ya. Jadi herbal itu untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan promotif, ya, pencegahan penyakit preventif, pengobatan kuratif dan rehabilitatif berdasarkan pembuktian secara empiris atau ilmiah. Jadi kata kuncinya turun-temurun atau sudah dibuktikan berkhasiat dan aman, ya. Yang ketiga bermutu. Yang keempat dia bisa fungsinya untuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan ada buktinya secara empiris atau ilmiah. Contoh, kalau misalnya nemu bahan obat, misalnya di jalan tiba-tiba ada rumput, nggak pernah dipakai sebelumnya rumput itu untuk obat, ya. Terus kemudian nggak ada buktinya secara empiris atau ilmiah, maka kita nggak bisa jadikan itu sebagai obat bahan alam, ya. Itu contohnya gitu. Jadi mesti ada kata kuncinya. Nah, untuk gunain obat bahan alam, kita harus rasional, harus tepat guna, bagaimana kita memperhatikan keselamatan pasien dan memenuhi standar persyaratan. Ya, rasional, bagaimana cara penggunaannya. Tepat guna, digunakannya untuk apa. Ya, nah ini yang harus kita lakukan dalam menggunakan obat-obat bahan alam. Nih, kalau obat bahan alam ada jamu,
ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, dan ada obat bahan alam lainnya. Logonya gambarnya ini. Jadi nanti lihat di produk high, logo gambarnya apa? Ini, atau ini. Gitu ya kan? Apa gambarnya yang cuma 3, atau gambarnya daun seperti ini, atau yang seperti ini. Ya, kalau seperti ini jamu. Ya, kalau seperti ini obat herbal terstandar. Kalau ini fitofarmaka atau obat bahan alam lainnya. Ya, kalau jamu udah tahu ya itu bahan alam yang dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan lagi-lagi nih preventif, promotif, ya kan, kuratif dan rehabilitatif, ya. Nah, obat herbal terstandar kalau jamu udah tahu ya jamu apa aja. Nah, obat herbal terstandar contohnya ada obat herbal terstandar adalah bahan alam yang digunakan secara turun-temurun ya dan udah secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya sudah distandarisasi. Contohnya kalau lihat produk OBH herbal itu adalah obat herbal terstandar karena dia udah lakukan uji praklinik ya gitu serta bahan baku yang telah distandarisasi. Makanya sekarang kadang-kadang nyoba produk-produknya high itu untuk langsung ke pasien dan saya catat untuk bisa bagian nanti persiapan kalau memang diperlukan seperti itu. Yang kedua, fitofarmaka. Yang dengan maksud fitofarmaka adalah obat bahan alam yang digunakan untuk kembali lagi pemeliharaan, promotif, preventif, kuratif, dan bedanya dengan jamu dan tadi terstandar apa? Sudah uji praklinik dan uji klinik. Apa sih uji klinik sama praklinik? Udah dicobainnya ke manusia dan udah diamatin dan ada efek. Ya, tadi diamatin, diuji, dilihat prosesnya. Nah, ya bahan bakunya pun udah jadi telah distandarisasi. Contohnya apa? Stimuno. Stimuno itu apa? Phyllanthus niruri, meniran. Nah, nanti ada produk di high itu ada yang isinya meniran. Ya. Nah, itu dia. Data yang ada 4 miliar orang menggunakan obat bahan alam. Ya. Nah, yang paling tinggi coba lihat deh. Di Prancis 49%, di Kanada 70%, di Inggris 45%, di Cina paling tinggi 90%. Ya, makanya di Cina itu kuat kuat karena dia memang banyak gunain herbal, bahan alam. Ya. Kita berapa sih? Cuma 59% yang menggunakan jamu. Dan 95,6%-nya menyatakan efektif jamu. Ya. Kalau di sana, di luar, dia di Kanada aja sampai 70%. Makanya banyak obat-obat impor dari Kanada yang isinya herbal. Ya. Karena memang mereka 70% penduduknya minum herbal, minum bahan alam. Ya, di Inggris di bawah kita, di Jepang juga 70%, Cina 90%, kita nih cuma 59%, padahal tanamannya banyak di kita, ya kan? Kita ternyata lebih suka menggunakan obat obat modern ya, obat kimia, ya, karena banyaknya seperti ini. Kita lebih memilih sementara di luar aja di Kanada aja 70%, di Cina aja 90%. Ya, itu dia. Terus, nah tadi promotif. Kata kunci kalau promotif meningkatkan. Jadi kalau misalnya ada nanti produk yang meningkatkan daya imun, menambah daya ingat, menambah kebugaran, itu tandanya fungsinya promotif. Tapi kalau misalnya mencegah batu ginjal, mencegah batu empedu, mencegah terjadinya oksidasi yang berlebihan, mencegah terjadinya stroke, itu adalah preventif, ya kan? Kemudian kalimatnya menurunkan hipertensi, melancarkan sembelit, menghancurkan jaringan kista. Nah, itu namanya apa? Itu namanya kuratif. Nah, rehabilitatif contoh penggunaan otot organ reproduksi pasca melahirkan, gitu membantu meningkat. Nah, itu masuknya adalah rehabilitatif. Nah, contoh bahan alam contohnya nih Centella asiatica pegagan, produk apa ya yang ada di HAI ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang bisa jawab langsung dapat hadiah tuh Mas Aji. Boleh jawab nggak? Boleh, Mas Aji saya boleh boleh jawab. jawab. Saya boleh jawab nggak? Boleh, boleh. Kurkuma, kurkutama. Yang cuman sendirian isinya. Ini doang, nggak campuran yang lain. Apa? Siapa yang jawab tuh?
Ya siapa yang Ke jawab, Wandi, Pak? ke Wandi. Oh, Pak Wandi. Oh, tuh Pak Saji. Api kuna. Oh, udah dijawab, Pak. Udah ada yang Iya. udah ada yang jawab, udah ada. Iya. Nah, di sini fungsinya ya kan, lihat ada wound healing, penyembuhan luka. Nah, berarti menyembuhkan apa tuh? Yang mana? Ada preventif, promotif, kuratif, apa rehabilitatif? Rehabilitatif, Bu. Menyembuhkan. Kuratif. Dia jadi luka. Terus lukanya disembuhin. Oh, kuratif ya, kuratif. Bu. Iya. Oke, kalau meningkatkan fungsi kognitif. Meningkatkan. Rehabilitatif. Nggak, meningkatkan. Jadi dia bisa nggak sakit, tapi dia meningkatkan fungsi kognitif. Meningkatkan. Tadi lihat tuh promotif, Iya. terus preventif, mencegah. Promotif itu yang kalimatnya tadi, ya kan? Di sini apa tuh? Tuh kayak gitu. Oh, promotif ya, Bu ya. Iya. Promotif. Ya, itu dia contohnya gitu ya. Tapi dia punya Iya. juga anti-inflamasi, ya, anti radang. Jadi menyembuhkan radang, ya kan? Menyembuhkan radang. Contohnya gitu. Nah, meningkatkan fungsi kognitif. Jadi ternyata di beberapa tempat di luar Indonesia, centella asiatica itu sudah digunakan untuk sebagian meningkatkan daya ingat dalam arti bahkan menaikkan IQ untuk beberapa orang gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang kena demensia, kepikunan, dia bisa tadi karena menaikkan jadi menyembuhkan karena dia posisinya turun, disembuhin biar naik lagi. Itu kan saraf-sarafnya yang tadinya ini dibikin rileks. Jadi udah mulai rusak radang, peradangannya disembuhin. Berarti itu bisa jadi kuratifnya. Nah, bisa menjadi preventifnya ketika kita belum turun daya ingatnya kita rajin meminum supaya dia nggak ngalamin penurunan. Promotif ya. Jadi tadi sebelum saya ngasih kuliah ke mahasiswa saya, mahasiswa S2 tuh dia mereka, saya 3 jam ngomong berarti saya kan harus duduk. Saraf saya tegang dong, leher, ya kan? Saya minum itu. Kenapa? Untuk tadi kognitif saya tuh tetap fokus, ya kan? Saya bisa menyampaikan apa yang mau saya sampaikan, tapi dia juga ada neurorelax. Dia bisa relax, saraf saya nggak tegang, terus saya tambahin lagi sama gamat. Supaya apa? Supaya otot-otot saya bisa lebih lentur, nggak kaku lagi, gitu. Itu gambarannya, ya. Nah nanti ada Mbak Irin yang lebih menyampaikan lebih jauh tentang produk high, ya. Jadi di sini ibu-ibu udah bisa ya paham ya bahwa satu produk itu bisa punya berbagai fungsi kalau herbal. Tapi kalau obat kimia harus dipecah-pecah. Dia tidak bisa langsung ada fungsinya langsung semua, tapi kalau herbal bisa. Tergantung tadi nanti bagaimana frekuensi meminumnya, yang kedua kapan diminumnya, terus berapa dosisnya, ya. Itu yang harus disampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kaitannya yang berikutnya yang menarik lagi, di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, tadi saya share tentang tadi materi saya adalah saya ngajar tentang manajemen SDM di rumah sakit ya. Nah, kemudian di situ saya bilang bahwa di undang-undang yang terbaru itu di rumah sakit itu ada profesi baru namanya tenaga kesehatan tradisional yang sebelumnya nggak ada. Jadi ada profesi baru yang bisa masuk ke rumah sakit tenaga kesehatan tradisional. Berarti di sana bisa melakukan pemberian obat-obat bahan alam. Gitu. Tapi obat-obat seperti apa? Nah, itu dia yang belum akan ada lagi aturan turunnya. Jadi justru ya kalau orang-orang itu sekarang ini orang itu lebih tradisional itu obat-obat tradisional itu ataupun penyembuh tradisional itu lebih dikembangkan karena untuk melengkapi pelayanan kesehatan yang ada. Jadi itu yang saya sampaikan tentang bahwa jangan malu minum obat herbal. Justru jadi ini itu bagian dari bagian lifestyle, gaya hidup. Kenapa? Karena justru dunia itu sekarang sedang kembali lagi ke sana. Ya, karena tahu banyak sekali efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat berbahan kimia. Ya, saya apoteker yang 23 tahun juga di rumah sakit walaupun saya di manajemen, saya paham banget bagaimana obat-obat kimia itu bekerja. Ya.
dan dampaknya seperti apa. Nah, untuk itu kalau Bapak Ibu semua, selain tadi kemarin apa yang Mas Panji bilang, minum dulu gitu kan, terus share ya, terus ambil bisnisnya gitu kan. Nah itu dia. Jadi memang itu adalah bagian yang bisa kita manfaatkan untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini bukan cuma saya yang ngomong, bukan cuma pikiran saya, karena ini dituangkan semua di dalam sebuah regulasi, dalam sebuah aturan, karena memang paham bahwa ada kebutuhan, ada keharusan, ada kewajiban. Kenapa? Karena untuk bisa menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat. Itu sih. Oke, dari saya itu aja Mas Aji dan teman-teman Bapak Ibu semua. Terima kasih. Konklusinya adalah bahwa obat bahan alam dapat digunakan sebagai upaya kesehatan individu maupun masyarakat untuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi ya untuk materi yang sangat bermanfaatnya. Oke, tanpa menunggu lama, kita masuk ke pemateri kedua. Mungkin ini sudah lama dinanti oleh kita semua ya. Beliau adalah apoteker penanggung jawab PT FAS, Apoteker Fadlina Fajrin S.Farm. Kepada Ibu Irin, saya persilakan. Terima kasih untuk Suaranya Aji. kecil. Sebentar. Sekarang sudah jelas? Sip, bagus. Siap. Silakan Ibu Irin ya. Oke. Tadi Bu Titi ngasih hadiah satu ya, Bu ya? Iya. Api kuna. Api kuna. Wandi. Boleh. Nanti dari saya ada 5 hadiah. Wih, kapan lagi? Mantap. Sayang banget yang nggak ikut Zoom hari ini. Nyesel nggak ikut. Oke. Ini punya tapi itu Kenapa kok Wandi? Kenapa? wajibnya hadiahnya langsung aja tuh dari video. Sama aja kok. Saya lebih ke arah untuk produk-produk high ya. Tadi kan sudah dijelasin dari Bu Titi, kalau untuk obat herbal itu lebih ke arah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, di sini hampir seluruhnya kita ini adalah sediaan jamu. Bisa dilihat nanti dari logonya, ada satu yang memang bukan jamu, tapi itu suplemen. Ada yang tahu nggak produknya apa? Yang mana Kalau Bu ya? tahu, Gamat, Ayo. gamat juga gamat. Yang kalau mana? Yo, tahu yang berarti Yang mana Bu? Yang mana? yang bukan jamu. Yang bukan jamu gamas. Gamat si gamat. Si Gamat. lupa Itu siapa? Itu siapa ya? Saya Balkis yang jawab yang jawab gamas. Yang jawab glutagensi siapa? Maulana Bu. Oh, Dokter Maulana. Wah, dapat. Dokter Maulana bisa dapat glutagensi ya, Dok? Wah, dokternya aturan perkecualian. Karena pasti bisa jawab duluan. Oke. Ini ada 25 paket pencegahan penyakit di sini. Kita ada beberapa yang lebih banyak itu di asam lambung, hipertensi, kolesterol. Kenapa di sini ada beberapa paket? Karena yang pertama itu untuk yang asam lambung. Kita pakai Kutelau, pakai bioal merah, pakai gamasigamat. Nah, Kutelau ini mencegah untuk menimbulnya penyakit asam lambung lagi.
Untuk gamat sendiri, dia sebagai rehabilitatifnya. Untuk bioalmera, dia sebagai eh, promotif, jadi meningkatkan daya tahan tubuhnya. Gutelau untuk kuratifnya, gamasi untuk rehabilitatif. Gutelau sendiri pun juga bisa untuk sebagai preventif, jadi untuk pencegahan. Kalau misalnya untuk kuratif, pengobatan otomatis dosisnya harus ditinggiin. Seperti itu. Ya. Nah, di sini juga kenapa sih? Ada apa aja sih? Nah, kalau untuk Gutelau sendiri di sini tuh ada lidah buaya, rimpang kunyit, lempuyang gajah, ketumbar, sama daun sembung. Nah, kenapa lidah buaya sendiri di sini ada? Karena lidah buaya untuk Gutelau, lambung itu kan pasti harus terlapisi. Nah, lidah buaya ini ada seratnya di sini. Kunyit pun juga sama untuk melapisi si lambung sebagai antiinflamasinya, jadi sebagai peradangannya di lambung. Karena tahu sendiri kalau misalnya lambung sudah sakit, kalau ada luka sedikit aja di tangan deh misalnya, kalau misalnya ada luka di tangan, otomatis kalau kena dengan asam aja sudah perih. Apalagi lambung kita kalau ada luka. Seperti itu. Nah, untuk lempuyang gajah juga sama sebagai anti radang. Dia juga gastroprotektif. Ada ketumbar, dia sebagai anti ulcer, ada daun sembung. Dia juga untuk kembung. Biasanya kalau misalnya udah eh, asam lambung naik, otomatis dia perutnya juga ada rada kembung. Nah, di sini ada gamat sama biol merah. Gamat ini sendiri sebagai rehabilitatif. Jadi perbaikan. Karena kenapa? Di sini ada si teripang laut. Teripang laut itu gunanya untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang memang sudah luka gitu. Tapi di sini harus hati-hati untuk gamat sendiri. Karena kalau untuk gamat sendiri di kami itu dosisnya itu hampir 6:1. Jadi ekstrak gamatnya sendiri sudah 6 kalinya. Jadi kalau misalnya kayak ada yang ada asam urat atau penyakit ginjal, itu harus hati-hati dengan gamasi gamat. Karena kalau untuk ginjal sendiri, itu diperhatikan protein yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Yang ketiga ini ada bioalmera. Bioalmera ini sebenarnya ada dua. Banyak sekali yang bertanya kemarin, bioalmera, kenapa sekarang baunya kok sangat nyengat? Karena kita ditambahkan dengan daun kelor. Jadi di sini ada daun sirsak sama daun kelor. Daun sirsak ini sangat berkhasiat, dia promotif, itu dia meningkatkan daya tahan tubuh sebagai antioksidan. Selain dari itu dia juga sebagai anti cancer dan sudah ada penelitiannya untuk daun sirsak sendiri sebagai anti cancer. Sedangkan daun kelor kita tambahkan itu untuk mempertahankan pH yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita ada bioalmera, pH-nya pas diteteskan misalnya 9, dia akan mempertahankan itu di angka 9. Seperti itu. Jadi nanti pH yang masuk dalam tubuh juga dipertahankan. Seperti itu. Selain daun kelor untuk mempertahankan pH, dia juga antioksidan yang paling tinggi serta vitamin C yang paling banyak di sini. Jadi dia bersifat sebagai promotif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi sih? Yang paling banyak itu kolesterol. Di sini kolesterol ada renko, apikuna, sama gamat. Kenapa? Kalau untuk renko ini bisa sebagai preventif, juga bisa sebagai kuratif. Jadi bisa untuk ngobatin dan juga bisa untuk sebagai pencegahan. Dia lagi zoom. Kalau misalnya untuk pengobatan, dosisnya ini harus biasanya 3 kali sehari. Kalau untuk preventif sehari sekali juga cukup. Jadi kalau misal sebelum makan itu malam. Kenapa? Obat kolesterol kalau kimia itu digunakan pada malam hari, minumnya malam hari. Karena kolesterol yang paling tinggi itu biasanya di malam hari. Sehingga kalau kita meriksa untuk kolesterol di malam hari itu tidak efektif. Misalnya kalau ada pengecekan untuk kolesterol pakai GCU. Nah, itu tidak efektif di malam hari karena kolesterol, tensi itu lagi tingginya di malam hari. Seperti itu. Jadi kayak obat kimia kayak seperti simvastatin itu di
konsumsinya malam. Nah, Renko sendiri juga bisa kita konsumsi malam, jadi pas paginya itu sudah segar, seperti itu. Yang kedua ini ada Apikuna. Oh, maaf, untuk Renko kita belum untuk isinya. Ada daun teh hijau dan juga ada daun jati belanda. Kolesterol, dia juga bisa untuk menurunkan berat badan. Kenapa? Karena di sini ada daun jati Belanda. Daun jati Belanda ini dari Badan POM sendiri itu memang khusus untuk menurunkan berat badan. Dan dia tidak boleh tunggal masuk ke dalam Badan POM. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dengan yang lain, itu baru bisa masuk, bisa juga untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau misalnya hanya tunggal daun jati Belanda saja, Badan POM tidak akan menerima. Kenapa? Karena daun jati Belanda ini kalau tunggal, dia itu akan seperti diare. Jadi akan terus-terusan dia akan buang air besar, seperti itu. Nah, kalau misalnya buang air besar terus-menerus, otomatis akan mengurangi cairan dalam tubuh dan akan terjadi dehidrasi di situ. Terus di sini ada gamat. Gamat ini biasanya digunakan untuk kolesterol pada pembuluh darah. Kalau misalnya yang sering pengecekan pakai QRMA, pasti di situ ada pembuluh darahnya itu nggak lentur. Biasanya kita gunakan gamat untuk melenturkan pembuluh darah. Karena di sini gamat tripang itu ada kolagen dan kalsiumnya juga tinggi. Nah, untuk apikuna di sini ada pegagan, ada herba pegagan. Nah, herba pegagan sendiri di sini sebagai antioksidan tinggi dan dia juga bisa untuk memperlancar pembuluh darah. Jadi kalau misalnya darahnya kental, itu kita bisa apikuna. Tapi harus hati-hati juga kalau misalnya ada yang memakai obat kimia pengencer darah tidak bisa dibarengi dengan apikuna, gitu. Karena kalau misalnya dibarengi sama-sama untuk mengencerkan darahnya, seperti itu. Tiga ini ada hipertensi. Hipertensi di sini ada kuagis, osiatusan, sama gamat. Di kuagis sendiri ini ada buah mengkudu, daun kumis kucing, sama herba pegagan. Nah, untuk buah mengkudu di sini itu untuk memperlebar saluran pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Jadi buah mengkudu juga bisa sebagai antiinflamasi, gitu. Kumis kucing dia biasanya untuk melancarkan buang air kecil. Biasanya kalau misalnya kayak gitu dia akan terus buang air kecil. Nah, untuk herba pegagan sendiri hampir sama apikuna. Dia untuk pengencer darah. Di sini juga ada gamat. Ada osiatusan. Di sini osiatusan ada jintan hitam dan herba pegagan. Di sini untuk jintan hitam itu ada timokuinon yang memiliki efek antioksidan kuat dan carvacrol juga memiliki efek relaksasi otot polos dan timol untuk penghambat kanal kalsium. Jadi kalau misalkan kanal kalsium itu apa? Dia itu biasanya yang ke jantung. Jadi menghambat itu biar tidak ke jantung. Jadi berguna untuk menurunkan tekanan darah. Kalau misalnya kanal kalsium itu terbuka, misalnya tidak terhambat, dia biasanya menyebabkan berhenti jantung. Gitu. Nah, di sini juga ada pegagan. Pegagan ini tadi sudah sama kayak apikuna. Jadi kalau misalnya ada osiatusan, terus ada yang konsumsi kuagis tapi dia konsumsi pengencer darah itu tidak bisa. Apa aja sih obat pengencer darah? Nah, biasanya itu obat pengencer darah ada kardioaspirin seperti itu atau clopidogrel kalau untuk obat kimianya. Nanti bisa lebih jelas untuk kimia juga bisa ke Bu Titi. Yang keempat ini ada diabetes. Diabetes ini ada mitolikan, gamat, primonoga, sama biol merah.
Di sini ada yang mau hadiah lagi nggak? Tapi jangan yang dokter ya. Yang mana sebagai preventif, mana kuratif, yang mana sebagai rehabilitatif? Ada yang mau jawab nggak? Lagi sibuk nanya kayaknya, Bu. Yang Lagi mana sibuk itu? nyatet nih, berarti. Nyatet. Banyak yang nyatet nih. Tahu diem. Lagi pada nyatet ini kayaknya. Pertanyaannya yang mana ya Bu ya? Oh ini. Iya, Oh gamma sebagai apa gitu ya Bu ya? betul. Hmm, gamma itu rehabilitatif ya kalau nggak salah. Pakai tebak-tebak. Ayo buka catatannya. Ayo, Lagi nyatet juga nih Bu. biar lebih paham. Oh, gamma sebagai preventif kalau nggak salah Bu, sebagai pencegahan penyakit. Kurang tepat. Oh. Rehabilitatif Bu, pemulihan. Saya bilang itu preventif Renko. Pemulihan. Apa? Biru Rehabilitatif. Almera. Coba salah satu. Tadi Gamat. Ibu siapa yang gamat rehabilitatif? Saya. Bagus. Ibu Balkis. Oke, gamat Iya. rehabilitatif untuk mitolikan sebagai apa, Ibu? Metolikan sebagai pencegahan ya Bu ya, preventif. Ya, Kuratif. Karena kan ya metolikan kan untuk ini untuk diabetes ya. Pencegahan supaya kan untuk nggak gula darah stabil. bisa Ibu preventif, kuratif juga Iya. bisa. Iya. Untuk bioalmera sama primonoga, Primonoga itu ini ya pemulihan ya Bu ya, rehabilitatif juga ya. bisa. Oh, preventif juga bisa Bu, primonoga pencegahannya. Oke, nggak apa-apa. Untuk Bu Balkis, nanti boleh dicatat ya, moderator yang tadi dapat hadiah. Oh, Nah, saya udah mengkonsumsi gamas Bu. untuk Bu Balkis nanti dapat mitolikan ya. Alhamdulillah. Saya udah punya Bu, yang lain aja Bu. Dapatnya itu Ibu. Ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah Oke. rezeki. Kalau untuk gamat benar, untuk rehabilitatifnya, mitolikan bisa untuk preventif, bisa untuk kuratif. Jadi untuk pengobatan bisa, karena di sini mitolikan sendiri kan untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, di sini apa isinya? Ada sambiloto, kayu manis, cipulkan sama kulit gulai. Ini ibu saya juga pakai mitolikan. Gitu. Nah, ini Anda udah stabil kalau untuk ibu sendiri. Kenapa di sini mitolikan itu sebagai menurunkan kadar gula? Karena kebanyakan di sini alkaloid sama flavonoidnya. Karena antiinflamasinya untuk peradangan. Seperti itu. Ya. Terus untuk bioalmera itu sebagai promotif. Jadi untuk ningkatin daya tahan tubuh sebagai antivirusnya. Jadi kalau misalnya untuk DM itu biasanya cepat banget untuk dia menurunkan pH-nya, pH dalam tubuh. Jadi gampang banget virus masuk ke dalam tubuh, virus, bakteri. Dan kalau DM itu biasanya ada DM basah sama DM kering. Jadi kalau misalnya DM basah, otomatis virus atau bakteri gampang banget masuk. Sehingga luka itu susah banget untuk sembuh. Nah, primonoga dia bisa sebagai rehabilitatif, juga bisa sebagai promotif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau misalnya kayak ada DM basah, ada yang luka, bisa nanti coba diaplikasikan. Ini tetap diminum obatnya. Nah, kalau misalnya luka basahnya, bisa pakai gamat, nanti digerus, ditetesin primonoga, terus diolesin ke luka yang basahnya. Nah, itu bisa diaplikasikan seperti itu.
Itu setiap hari nanti diaplikasikannya. Tapi jangan lupa sebelum dikasih gamat sama Primonoga harus dibersihkan dulu. Biasanya kalau untuk membersihkan luka basah seperti itu bisa pakai cairan infus. Biasanya NaCl atau biasanya disebut air garam. Bisa pakai itu. Nah, nanti baru kita kasih gamat sama Primonoga yang udah dicampurin. Seperti itu. Oke. Ibu mau nanya boleh Bu? Boleh di terakhir Ibu mungkin? Saya lanjut. Enggak, saya mau tanya. Oh, boleh. Boleh Bu, mau tanya. Tadi Ibu ada katakan kan yang seperti yang mengandung pegagan itu harus tidak boleh kalau minum obat pengencer darah dari dokter, maksudnya obat modern ya. Yang saya ada baca-baca di dalam apa itu aspirin gitu ya Bu. Kira misal kita nggak ini karena ketika akan disuruh MCU kita di klinik gitu ya, di klinik sendiri, kira-kira kalau kita ada minum salah satu yaitu seperti Apiguna, kira-kira berapa hari setelah kita minum itu bisa kita mau MCU gitu? Itu aja Bu. Jadi Mas Ibu ini minum udah pengencer darah? Nggak tahu. Oh, Ibu nggak tahu. Kan dia ada ya kita nggak tahu, kadang-kadang disuruh check up harus dilihat agregasi darah segala macam gitu. Jadi kita kan mau lihat karena kita ada minum salah satu dari ini gitu, kira-kira jangka waktu yang mau kita tes itu berapa jam atau berapa hari gitu. Kalau misalnya herbal kan di sini itu cepat bukalan kan langsung ke lambung. Kalau untuk pengujian sendiri kita kan melakukan pengujian di lab itu sekitar 12 jam. Enggak, 23 detik itu udah langsung tercerna di lambung. Oh. Iya. Nah, tapi untuk penyebarannya kan masing-masing Bu. Tapi kalau mau pengecekan, Ibu 2 hari setelah dari minum obat tersebut aja. Karena kan dari setiap masing-masing orang itu pasti berbeda-beda efeknya Bu. Iya. Itu makanya saya takut aja karena selain setiap asal mau cek darah kan tanya, Ibu ada minum obat pengencer darah enggak gitu. Jadi jangan nanti ketika saya ini kan namanya maaf ya kita di klinik, Ibu kenapa totonya nauzubillah min dzalik kejadian, kenapa nggak bilang-bilang Ibu minum pengencer darah gitu. Padahal kita kan itu ya itu jadi maksudnya supaya kita jangan nanti disalahkan gitu. Padahal sebenarnya kita ingin jadi biar tahu, jadi berarti 24 jam 2 hari lah ya 48 minimal jam. gitu ya. Waduh, suaranya nggak ada. Iya Bu, betul 2 hari Bu, 48 jam. Oke, saya lanjut lagi ya Bu. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk yang audiens, nanti bisa langsung diketik saja di kolom chat. Nanti kita akan coba bantu bacakan setelah pemateri sudah selesai membawakan materinya seperti itu ya. Mohon izin, akan bisa dilanjut kembali. Terima kasih Mas Haji. Ini yang kelima, ada paket pencegahan untuk asam urat sama batu ginjal. Ini ada sebagian, ada biol merah sama Primonoga.
Di sini sebagian ini ada daun keju beling, daun tempuyung, daun kumis kucing, sama akar alang-alang dan herba meniran. Di sini untuk keju beling sendiri memang khusus untuk sebagai metil salisilat untuk meredakan nyeri otot atau nyeri sendi akibat otot tegang, keseleo, cedera, atau radang sendi. Tapi biasanya daun keju beling ini memang juga khusus untuk batu ginjal. Ini selain dari sebagian, biasanya juga kita ada herbal juga dari Kimia Farma. Biasanya saya lupa namanya itu apa. Itu juga dari daun keju beling. Nah, ini juga ada daun tempuyung. Dia juga sebagai untuk mengeluarkan purinnya. Ada kumis kucing. Kumis kucing ini nanti melancarkan untuk buang air kecil. Ada akar alang-alang sama herba meniran. Nah, herba meniran ini untuk menghambat enzim santin oksidase agar tidak berkaitan dengan substrat yang berupa basa, purin, sehingga asam uratnya tidak terbentuk. Jadi meniran ini berguna untuk si purinnya nggak berbentuk, tidak terbentuk. Nah, purin sendiri itu dapat dari mana sih? Purin itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan seperti tahu, tempe itu kacang kedelai. Terus sayuran hijau sebenarnya yang paling banyak itu di bayam sama kangkung. Untuk yang lainnya masih aman, tapi kalau berlebihan itu juga tidak baik. Nah, di sini juga ada bioal merah. Bioal merah ini ada daun sirsak sama daun kelor. Nah, untuk Primonoga sendiri ada propolis, sirsak, kulit manggis sama daun kelor. Kenapa di sini paling banyak sekali kita gunain daun kelor? Karena kalau untuk cairan sendiri, dia itu untuk mempertahankan pH-nya. Seperti itu. Biar masuk ke dalam tubuh itu pH-nya sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Nah, di sini sebagian ini sebagai preventif dan kuratif. Untuk bioal merah dan Primonoga ini lebih ke arah promotifnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Kenapa di sini nggak dikasih gamat? Karena di sini gamat sendiri proteinnya tinggi dan kalsiumnya juga tinggi. Kalau kalsiumnya tinggi, otomatis dia akan menghambat si ginjalnya, saluran kemihnya seperti itu. Jadinya di sini kita tidak memberikan gamat. Ini juga ada yang keenam, ada paket pencegahan stroke. Di sini ada Renko, Kuagis, sama gamat. Nah, kalau stroke biasanya kan udah tensi darahnya tinggi, ada penyumbatan di pembuluh darah. Nah, kalau udah ada penyumbatan di pembuluh darah, otomatis tensi akan naik. Seperti itu. Nah, kita tambahin gamat di sini kenapa? Untuk si pembuluh darahnya biar lentur. Nah, Renko sendiri di sini untuk menurunkan si kolesterolnya. Kuagis di sini karena ada pegagan, dia bisa untuk pengencer darah, dia juga bisa untuk menurunkan tekanan darah. Nah, jadi ini untuk paket pencegahan penyakit stroke. Lebih ke arah di sini preventif dan kuratifnya. Seperti itu. Yang ketujuh ini ada osteoporosis dan artritis. Osteoporosis dan artritis. Artritis itu apa sih? Itu peradangan sendi biasanya. Nah, kalau peradangan sendi itu biasanya diakibatkan karena berat badan juga yang terlalu gemuk atau terlalu obesitas. Makanya kita di sini dikasihnya Mogarlia. Nah, osteoporosis kalau misalnya yang QRM itu ada dua biasanya. Ada yang memang terjadi penebalan tulang sama osteoporosis karena kekurangannya kalsium. Nah, kalau misalnya emang sudah penebalan tulang, otomatis gamma tidak bisa kita berikan. Jadi harus tahu kondisi dari masing-masing si pasien tersebut. Nah, artritis ini juga tidak hanya orang gemuk saja. Biasanya kalau yang kurus pun juga ada yang artritis. Jadi itu peradangan sendi. Biasanya pelumas dari sendinya itu sudah berkurang. Nah, di sini dikasih Mogarlia, gamat, Primonoga, sama bioal merah. Primonoga ini digunain untuk
peradangannya sebagai antiinflamasinya. Bioalmera pun juga sama. Untuk Mogarlia di sini sebagai untuk pencernaan, lebih ke arah pencernaan. Jadi kalau misalnya yang gemuk kita kasih Mogarlia bisa. Tapi kalau misalnya emang kurus, Mogarlianya boleh tidak digunakan, tapi Gamat Bioalmera sama Primonoganya digunain. Karena di sini untuk pelumas dari si sendinya sendiri. Ke-8 ini ada saraf kejepit. Nah, syaraf kejepit ini banyak sekali biasanya di rumah sakit. Kalau udah syaraf kejepit pasti disuntik biasanya. Disuntik biar nyerinya biar tidak terlalu nyeri. Di sini ada Mogarlia, Apicuna, sama Gamat. Nah, lagi-lagi di sini Mogarlia karena HNP ini biasanya kejadian untuk yang orang-orang gemuk. Tapi tidak tutup kemungkinan orang yang kurus pun juga terkena. Nah, di sini ada Apicuna, di sini Apicuna untuk saraf-sarafnya, sedangkan Gamat dia untuk tulangnya sendiri, karena di sini kalsiumnya juga tinggi. Ada juga. Ini ada untuk epilepsi dan kejang. Nah, Apicuna sendiri sini pegagan untuk epilepsi juga bisa. Ada Primonoga sama Gamat. Ini ada kemarin itu ada permintaan dari dinas anaknya itu kejang. Jadi kita coba berikan dulu sebelum launching Apicuna kita berikan anak tersebut pegagan. Jadi ekstrak pegagan kita berikan, alhamdulillah cuma 2 kali pemakaian anaknya sudah tidak kejang lagi di sini. Nah, ini kita dosisnya ini Apicuna sendiri udah 700% untuk pegagannya. Jadi perlu hati-hati untuk pemakaian dosisnya karena sudah tinggi. Kadarnya si pegagan sendiri udah 700. Kalau memang untuk epilepsi, coba dari dosis terendah dulu, sehari sekali. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin bisa dibuka, nanti diminumnya setengah dulu, seperti itu. Ini ada pakai pencegahan pengentalan darah. Di sini ada Apicuna, Renco, sama Primonoga. Nah, Apicuna tadi sebagai pengencer darahnya, Renco biar tidak tersumbat untuk pembuluh darahnya, kolesterolnya. Di sini ada konstipasi sama sembelit. Kalau sembelit otomatis biasanya wasir. Karena kan ada pengejanan. Jadi ada penekanan pada anus, jadi suka anusnya keluar, entah nanti juga bisa berdarah, terjadi peradangan, jadi kita bisa pakai wasir ungu. Nah, Mogarlia ini untuk memperlancar untuk BAB-nya. Untuk Gamat sendiri untuk rehabilitatif jatuhnya. Jadi sebagai perbaikan dari si yang luka. Seperti itu. Di sini juga ada untuk beri-beri. Ada hepatitis. Nah, di sini hepatitis itu kita pakainya kurkutama. Kenapa? Di sini karena ada kunyit sama temulawak. Dia itu ada kurkuminnya. Kurkumin tersebut ini bagus untuk hepatitis. Biasanya itu penelitian banyak sekali kalau untuk hepatitis ini pakai kunyit sama temulawak karena kurkumin itu antioksidannya tinggi sekali. Ya. Oke. Di sini juga ada tipes, kelenjar getah bening. Ini hampir sama. Untuk hepatitis, kelenjar getah bening, hipertiroid, di sini pakai kurkutama juga karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ambilnya. Nah, di sini ada untuk yang pria ini ada prostat, ada hernia. Nah, kalau prostat sendiri di sini ada Jakalanang, Primonoga sama Gamat. Nah, Jakalanang sendiri sekarang ini udah berubah. Dulu ini kadarnya hanya 300%, sekarang kadar dari masing-masing ekstraknya sudah jadi 500.
Jadi bisa ngerasain nanti merasakan sendiri untuk khasiatnya sendiri. Di sini ada pasak bumi, purwocang, jahe merah, kencur, sama mengkudu. Hmm. Di sini untuk prostat biasa prostat itu gejalanya itu anyang-anyangan dan di testisnya itu biasanya akan membesar. Nah, kalau misalnya sudah mengikuti webinarnya Dokter Maulana, mungkin sudah paham. Di sini ada untuk alergi, migrain vertigo, cacar air, wasir, sama ambeien, tadi sudah, dan ada kanker sama tumor. Nah, kanker sama tumor ini kita pakainya Anseria. Anseria ini khusus untuk cancer biasanya. Kalau cancer, kenapa? Terjadi cancer karena pH dalam tubuhnya itu akan turun. pH-nya menjadi asam. Nah, makanya dikasih bioalmera sama Primonoga. Nah, selain itu dikasih gamat. Kenapa dikasih gamat? Kalau udah cancer, otomatis akan menyerang sel-sel yang lainnya, gitu. Jadi kita berhentiin dulu nih pakai Anseria. Kita obatin dulu. Nah, udah diobatin, tetap kita berobat juga ke dokter. Tidak tutup kemungkinan, tapi herbalnya kita minum juga sebagai pencegahan. Baru nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit pakai gamatnya. Nah, untuk mempertahankan pH-nya dalam tubuh biar nggak asam, biar virus atau bakteri nggak masuk, kita pakai bioalmera sama Primonoga. Kenapa Primonoga juga pH-nya bagus, dia bertahan? Karena pH-nya Primonoga sendiri di sini sudah 8 sampai 9. Jadi sudah basah sendiri. Nah, kalau bioalmera, kenapa harus diteteskan di air dulu? Karena pH-nya bioalmera sendiri ini sudah sampai 13. Itu sangat basah. Makanya kalau misalnya secara langsung di kulit, kena kulit atau nggak langsung ke tenggorokan, kulit pun gatal, langsung kemerahan. Kalau tenggorokan rasanya berasa panas. Seperti itu. Jadi untuk bioalmera harus ditetesin di air terlebih dahulu. Di sini ada untuk organ kewanitaan, ada untuk kecantikan kulit, kesuburan pria, ada untuk diet. Nah, kesehatan diet ini ada Renko, Mogalia, sama Bioalmera. Pertanyaan lagi nih, yang bisa jawab. Dapat Mogalia. Mau. Isinya Mogalia apa saja? Waduh, Yang sudah jawab Mogalia. pertanyaan tadi nggak boleh jawab lagi. Haji boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Nggak. Waduh. Ayo, Bapak Ibu. Kenapa Teh tadi hijau. nggak Mogalia ya? Siapa yang jawab itu? Teh hijau, Cinita. Cinta, Bener nggak sih? apalagi Ci? Eh, daun jati Belanda. Salah. Nggak salah. Ntar nyontek dulu lah. Boleh nyontek, ayo. Mogalia ya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Yang jawab nggak boleh ya Bu ya? Yang Yang udah sudah jawab nggak Yang jawab boleh. sudah jawab, sudah. jangan. Kalau mau, Waduh, sudah jawab. padahal ngincer yang Mogalia. Teh hijau, kulit manggis, daun kelor. Oke. Betul, Bener nggak? Cinita. Betul. Asik. Cinita. Mogalia. Bahasa baru. Oke. Cinita dapat Mata baru. Mogalia. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Irin. Sama-sama, Ci. Oke. Saya lanjutin ya. Di sini ada kesuburan wanita, terus ada untuk imunitas dan antivirus. Nah, imunitas antivirus ini ketiganya ini sebagai promotif, lebih ke arah promotif karena peningkatan daya tahan tubuh. Seperti itu. Ya. Mungkin itu ya Mas Haji dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, Bu Irin, terima kasih untuk materinya malam hari ini. Aduh, saya bingung ini mau nyatetnya dari mana. Banyak sekali ilmunya ya, luar biasa memang.
Ya, inilah harga yang harus dibayar untuk memanggil satu Bu Irin. Ya, banyak sekali jadinya yang harus dicatat ya. Bagaimana Ibu? Catatannya sudah habis berapa lembar? Bingung ya, mau dimulai dari mana? Pastinya nanti kita akan coba tanya lebih lanjut. Mungkin boleh request kali ya Bu ya. Ini dibuat tabel preventif yang mana untuk herbalnya, terus untuk tabel rehabilitatif yang mana herbalnya seperti itu kali Bu ya. Jadi agar lebih memudahkan kita saat di lapangan ini untuk menjual herbalnya ke khalayak publik seperti itu. Oke, tanpa menunggu lama, kita baru dapat satu pertanyaan melalui chat, yaitu datang dari nomor 081259285139. Untuk yang sudah cuci darah, apa yang harus diminum? Karena awalnya diabetes. Silakan Bu Irin atau Ibu Tuti. Cuci darahnya tuh udah berapa? Cuci darah frekuensinya tuh udah berapa ya? Karena memang ada perhatian khusus untuk pasien-pasien cuci darah. Ya, pertama dia kalau memang cuci darahnya masih misalnya 2 bulan sekali atau sebulan sekali, itu mungkin masih memungkinkan untuk mendapatkan terapi-terapi obat ya, walaupun ini memang ekstrak, tapi ada beberapa yang ada perhatian-perhatiannya ya. Yang kedua, untuk karena bahkan untuk makan protein pun udah dibatasi gitu ya. Yang dipilihnya seperti apa kalau untuk yang gagal ginjal, jatuhnya kan gagal ginjal. Makanya perlu diketahui dulu pasien cuci darahnya itu udah yang berapa, kalau udah seminggu 2 kali itu udah mesti benar-benar dalam pengawasan tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, terkait dengan obat-obat ataupun interaksinya dengan obat yang lain. Hanya saja ada inilah ya, ada pengalaman sedikit memungkinkan untuk obat-obat yang sifatnya dosisnya pun kita harus kurangin, nggak sama seperti dosis-dosis yang walaupun kata sehari satu itu bisa nggak sehari satu gitu ya, tapi bertahap. Karena memang kalau udah gagal ginjal itu udah apa yang frekuensinya dua kali seminggu itu agak berat. Harus dibantu dengan sebuah terapi yang lain, misalnya acupressure-nya atau yang lainnya. Itu sih Mbak, apa Mas Aji. Jadi kalau ditanya mana yang pas, tergantung dulu apa mau yang diobatinya apa. Gagal ginjalnya itu ginjalnya udah problem, atau mungkin mengurangi proses nyerinya, misalnya gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa yang dosis-dosisnya kita harus sesuaikan. Itu kasus stick ya. Jadi nggak bisa di general nanti bahwa nanti yang tadi saya di paparan saya bahwa pemberian obat herbal pun tetap harus rasional. Yang kedua ada mempertimbangkan keselamatan pasien juga tetap menjadi pertimbangan kita. Itu sih bagi jawabannya itu Mas Aji. Jadi nggak bisa bilang ini atau ini, harus dilihat dulu kasusnya. Gitu ya. Nanti khawatir bisa digeneralisir, nanti dampaknya malah kondisinya yang harusnya kita harapkan menjadi lebih baik, justru menjadi terjadi penurunan fungsi gitu aja, semakin jauh. Itu sih Mas Aji. Oke, Ya. mungkin ini dengan Bapak atau Ibu 081259285139 bisa silakan nyalakan saja mic-nya untuk pertanyaan langsung apabila ada informasi tambahan yang harus digali lagi. Silakan Bapak atau Ibu dinyalakan mic-nya. Bapak, Ibu yang 081259285139. Ya, ada yang ingin ditambahkan informasinya mungkin? Oh, udah 2 kali seminggu udah udah lumayan berat gitu ya. Jadi memang kalau udah 2 kali seminggu itu udah
lumayan fungsi ginjalnya itu sudah kemarin yang disampaikan oleh Dokter Maulana, GFR-nya udah turunnya udah di bawah banget. Nah, itu nanti eh, yang bisa dilakukan kemarin saya beberapa kali kasus tik itu lebih ke arah untuk yang topikal ya, topikal ya untuk terjadi atau pengenceran, dilakukan dosis yang diencerkan lebih lanjut gitu. Saya lakukan waktu itu dosisnya yang diencerkannya lebih lanjut. Misalnya karena ini tanaman sebenarnya masih ekstrak gitu ya. Jadi saya masih kasihnya itu enggak di kapsul karena kapsulnya sendiri gelatinnya pun juga ada problem jadi dibuka gitu. Terus kemudian sepertiga sepertiga gitu sedikit-sedikit gitu. Dan kalau dia bisa bertahap gitu, sambil lihat kita amatin. Nah, yang mau disasarnya apa dulu? Kalau pasca cuci darah itu kadang-kadang ada terjadi sedikit seperti gatal-gatal, ada keracunan fosfornya, ada segala macam. Nah, itu saya kemarin topikalnya dilakukan untuk topikalnya. Jadi dibikin apa ya seperti obat untuk gosoknya gitu ya. Karena memang gatal semuanya itu bisa terjadi yang pasca cuci darah ya karena belum lagi HB-nya yang turun. Nah, ada produk yang itu tuh Mbak Irin yang untuk naikin HB ya. HB-nya kadang-kadang turun karena darah banyak yang Iya, keluar gitu. maaf Itu tadi saya yang nanya nih tadi yang HB. Nah itu memang sudah seminggu 2 kali ya Bu. Ya, memang udah turun. Kemarin sempat HB-nya itu dia ngedrop dok. Iya pastinya. Berapa HB sempat? Sempat 4 kemarin udah transfusi 5 kantong dia naik. Tapi setelah cuci darah udah bagus, cuma nggak tahu kenapa apa makanannya atau ada kena yang timbul dari penyakit kan udah masuk ke jantung juga. Iya. Karena memang udah kritis tapi masih tetap biasa, cuma itu aja sih apa ada vitamin atau apa makanan yang harus ya itu yang produk yang berikutnya Mbak Irin yang untuk naikin fungsi HB. Nah kalau yang misalnya tadi kalau yang kayak gitu udah masuknya tadi yang bisa menyokong ya dia nggak bisa kuratif tapi dia bisa menyokong untuk mengurangi nyerinya. Yang kedua ya kan motivasi mungkin sedikit paliatifnya nih udah masuk ke paliatif nih sebenarnya karena memang udah parah ya. Saya beberapa kali yang udah seminggu sekali dan seminggu 2 kali itu juga maaf. Jadi kalau sudah selesai cuci darah, setelahnya itu lemes gitu. Bisa lemes banget. Tapi kalau keadaannya dia biasa normal, besoknya dia nggak cuci darah, maksudnya seminggu kemudian 2 kali kan Bu, itu nggak apa-apa gitu. Hari ini dia lemes, besoknya dia besok gitu lagi. Itu memang seperti itu atau memang harus karena gini lagi saat proses cuci darah itu juga kan ada faktor-faktor yang bisa menurunkan HB-nya dia juga ya kan dan berat ya, karena kita mengganti ginjal dengan mesin ya. Cara yang diputar dengan mesin kedua saat ada yang nggak keluar dari zat-zat kimia itu yang nggak bisa dari bertahan dan dia justru jadi toksik buat dirinya sendiri. Jadi kerja jantung, kerja hati pun menjadi lebih berat ya kan. Semuanya jadi bawaannya tuh lemas, drop HB bikin lemas. Makanya justru ada yang habis cuci darah HB-nya malah turun gitu karena prosesnya ada yang keluar, makanya setelah itu harus ditransfusi gitu. Itu kalau untuk produk yang biar dia maksudnya biar vitaminnya atau apanya dari produk HI apaan Bu? Nah, keluhan paling utamanya mana yang lemesnya dulu? Iya. Yang lemesnya berarti untuk ini Mbak Irin yang sebenarnya saya lihat di mitolikan sebenarnya. Di Kurkutama ya. Iya. Cuma di dosisnya mesti kita
mesti dibuka. Jadi jangan pakai kapsulnya Bu, karena kapsulnya itu kan juga mengandung gel. Cuma Ya, kalau itu misalkan murah. ada gamat, Bu, Bisa buat gatal-gatal. Biasanya kan kalau sudah cuci darah itu kan timbul Oh, itu hitam-hitam antioksidan. gitu. Ya. Yang untuk alerginya Mbak Irin untuk alergi berarti kan ada bioalmera ya. iya. Hanya Palingan kalau saran saya sih di Iya. Primonoga sama Bioalmera Ya, dulu. dan dicari itu aja. Jadi jangan yang kapsul tapi bioalmera Primonoga tapi pengenceran. Betul. Diencerin. Minumnya juga nggak langsung boleh banyak ya Bu. Minum juga nggak boleh banyak-banyak gitu. Saya konsumsi bioalmera sama Primonoga. itu dicampur nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kok. Itu kalau herbal beda sama obat kimia. Kalau tadi yang Mbak Irin bilang contohnya kopi kuna dengan ada beberapa obat-obat ya aspirin, aspilet ya, terus seperti pengencer darah itu karena memang obat kimia beda Bu sama obat herbal. Obat herbal kalau dijadiin satu justru saling menguatkan. Tadi Mbak Irin bilang jadi di Belanda kalau makannya sendirian, minumnya sendirian justru terjadi itu ya, Betul. tidak ada penyumbang yang lain. Jadi nggak apa-apa Bu kalau Baik. dicampur Primonoga sama Bioalmera. Oke, terima kasih, Bu. Kadang-kadang kita campur lagi sama kalau saya campur lagi sama ini sama apa Mogarlia biar kurang dengan air tertentu. Tapi kopi yang biasa boleh, Bu. Buat siapa? Almera. Kopi yang saset tapi yang nggak ada gulanya. Jangan, kalau kopi yang biasa kita nggak tahu ada jatinianya kita nggak tahu. Bukan kohi kan, maksudnya kopi yang lain, kopi saset umum yang nggak ada gula. Nah itu khawatirnya saya nggak tahu ada zat pembawanya atau enggak tuh kopi saset ya atau murni kopi murni gitu. Dicampur kalau buat saya sih better not kalau itu. Kalau ini karena kita tahu aja isinya Primonoga sama Bioalmeranya kita pasti tahu isinya makanya kita bisa bilang boleh gitu. Diberi jeda Bu kalau ada kopi sama itu diberi jeda aja. Oh gitu. Oh Bu, mau nanya kalau kopi asli memang kopi kita sendiri yang giling ya, kita beli bijinya giling itu kalau campur dengan Primonoga boleh? Maksudnya bukan campur dengan Primonoga, misal kita habis minum kopi. Boleh. Oh, itu justru kan ketika roasted itu Bu, sebenarnya ketika pemanggangan itu kan juga sebenarnya ada potensi radikal bebas sebenarnya kalau nggak pas. Nah dengan adanya Primonoga justru ada antioksidannya ya Mbak Irin ya yang bisa membantu untuk menetralisir. Nggak apa-apa kalau gitu. Ya kalau saya suka beli kopi itu yang memang biji digiling itu, jadi Arabica ya. Arabica ya gitu. Oh boleh ya Bu ya. Campur juga boleh. Misalnya air panasnya dulu, nanti Ibu tetesin Bioalmera atau Primonoga, baru nanti tuangin kopinya baru diaduk. Itu bisa. Kalau itu saya belum nyoba, ya mungkin. Tapi kopinya kan ada kalau yang asli biji itu kan banyak kali serbuk, jadi kita saring dulu ya. Iya. Saring karena ada penelitian kopi yang disaring sama yang nggak disaring itu beda efeknya, resiko efek samping itu lebih kecil. Efek sampingnya lebih kecil. Ya terima kasih Bu. Jadi saya selama ini karena maaf ini jadi tahu juga biasanya kan ada minum-minum kopi gitu, tapi karena lagi minum herbal takut juga jadi udah lebih. Kecuali dapat kopi dari ya ada di kopi dari Hai kalau pas lagi ikut itu aja kadang diminum jadi nggak berani beli minum kopi yang udah ada gitu di rumah. Oke, makasih banyak jadi ada masukan juga. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk yang jawabannya. Yang berikutnya ini ada Ibu Balkis ya, dalam kasus penyakit stroke. Produk herbal dari PT Hai yang disarankan ada paket kalau tidak salah gamasi dan lain-lain. Apa digunakan untuk yang baru terkena stroke atau kondisi dari pasca stroke ya? Boleh, mungkin Bu Irin atau Bu Titi yang bisa menjawab.
Yang belum atau pasca juga bisa, Bu. Jadi dua-duanya bisa gunain. Kalau emang pas lagi stroke, eh, harus cek dulu obat yang diberikan apa saja. Biasa kalau misalnya stroke itu pasti ada obat pengencer darahnya, gitu. Iya, contohnya kayak kakak ipar saya, Bu, eh, pasca stroke, pada stroke kan tahun 2011, itu udah normal kembali, tapi memang masih ada meninggalkan eh, efek bekas dari stroke-nya itu kan tangannya kaku gitu, Bu. Jadi dia kan sekarang emang rutin ke rumah sakit kontrol terus dan eh, dicek keseluruhan memang dia sehat, Bu. Gula darah sehat, apa sehat, semua sehat. Cuman yang saya heran kenapa itu kakinya itu seperti hitam, kadang memerah, Bu. Dan sekarang ada luka. Setelah Dia dicek, enggak, gula darahnya itu normal. gula darahnya normal itu dengan metode pemeriksaannya apa dan kapan waktunya, Bu? Minum. Oh, dia kan Ceknya. ke dokter kan kontrol itu rutin, Bu. Rutin. Ada hasil-hasil dari labnya tuh rutin. Darahnya, tensinya apa tuh dia rutin. Cuman yang heran dari mulai pasca stroke sampai sekarang itu meninggalkan bekas tangannya kan kaku, sebelah kiri kaku, cuman kakinya itu seperti agak memerah kehitamannya, Bu. Dan sekarang yang bulan-bulan ini ada luka, seperti lukanya tuh agak apa ya, memerah campur nanah kita, tapi nggak nanahnya tuh nggak dominan. Seperti agak cair, memerah cair ya, kayak darah tuh, campur antara kayak darah sama nanah gitu, Bu. Herannya kenapa gitu. Jadi kalau misalnya saya kemarin saya sarankan untuk minum itu gamas gitu. Tapi dia masih menjalani obat dokter gitu. Makanya saya minta saran ke ibu ini untuk pasca stroke ini masih dalam pengobatan atau gimana, Bu? Ada jeda atau gimana gitu? Harus tahu beberapa obatnya dulu sih, Bu. Karena Oh kalau gitu. misalnya pasca stroke biasanya Iya. banyak karena ibu saya juga kemarin pasca stroke itu dapat obatnya juga lumayan. Pasti dikasih obat pengencer darah, Iya, obat kolesterol, iya di antaranya biasanya iya, obat hipertensi amlodipin, amlodipin apa itu? gitu. Jadi kalau misalnya emang cuma 3 item itu, misalnya pengencer darahnya ibu bisa terusin, tapi untuk yang kuagis kan itu ada pegagan, ibu tidak bisa gunain ke kakaknya ibu. Kalau mau, ibu gunakan Renko sama gamasi-gamatnya. Nah, kalau untuk masalah luka mungkin Bu Titi kalau saya salah jawab ya, mohon dibantu atau ada dokter Maulana juga. Soalnya ibu saya juga sama, kalau dari pasca stroke itu pasti biru-biru merah kehitaman gitu. Nah, itu biasanya karena peredaran darahnya nggak lancar. Karena pas dicek, ya pembuluh darahnya itu nggak lancar Iya, dicek. Jadi dikasih obat pengencer darah dari situ, iya, gitu Bu. iya, iya, itu Dan maksudnya dan Maaf, mudah maaf. rentan Bu untuk luka Bu. Kenapa? Mudah rentan luka biasanya. Kalau Oh, misalnya itu bisa Kalau ditambahkan Mbak bioalmiron. Irin kalau misalnya tadi pengencer darahnya itu diganti dengan apikuna bisa-bisa aja kan sebenarnya kan. Bisa aja, cuma Jadi harus kalau jeda mau Bu. take out yang Ya, pengencer darah karena dia juga ada efek samping. Saya beberapa kasus yang ada saya take out untuk dia nggak pakai astilet dan segala macam saya ganti dengan apikuna. iya. Biasanya kalau kayak Sama aspirin atau itu kardioaspirin oh, lambungnya kena. Jadi oh, saya di-combine ya. nggak combine Bu. Justru saya yang medis yang khusus yang tadi karena saya tahu itu aspilat hanya 80 miligram dan malah resiko ke lambung, saya ganti justru dengan herbal. Saya pilihannya dua, satu kalau nggak Osatusan, satu atau nggak itu apikuna. Itu aja Oh, sih. gitu. Jadi saya hentikan kalau yang khusus aspilatnya. Oh, Tadi gitu. aspilat saya benar-benar kenapa? Nggak terlalu mini banget gitu, tapi malah jadi bertambah lebih baik di take out, tapi obat yang lainnya oke gitu. Hmm. Nah Oh, untuk obat yang lainnya memang digaji waktu.
Ya kemarin ya ada kasus kan pasien, justru pasiennya adalah pasien hipnoterapi, tapi kadang-kadang kan ada efek sakit-sakit yang lain, jadi makanya saya tambahin dengan HEP. Nah itu dia itu darah tinggi dikasih 2 terus akhirnya saya ganti HCT-nya enggak. Kenapa? HCT-nya diminum padahal lagi dalam kondisi panas begini kan resiko dehidrasi. Sementara dia diuretik keluarnya. Jadi saya nggak saranin pakai yang ada diuretiknya ketika terjadi panas. Nah, karena kan penguapannya lebih tinggi. Gitu. Jadi saya kasihnya nggak yang ada diuretik. Jadi saya ganti HCT itu ya obat yang dengan lewat pipis ya, diuretik itu melalui pipis kayak kubis kucing gitu. Nah, saya cegah dulu. Kenapa? Karena untuk mengurangi pengeluaran air yang terlalu tinggi ketika terik panas saat ini kan suhu lagi naik kan. Nah, itu tuh justru yang hipertensi itu harus hati-hati. Minumnya lebih sering lagi ya, kasus-kasus harus sudah mantau gitu ya. Saya ganti HCT-nya, saya kasih herbal. Itu aja. Itu sambil dipantau, saya minta dia catat tensi setiap hari untuk setiap saat dari pagi, siang, sore, nanti malamnya memang cenderungnya dan kelihatan ada lebih landai. Itu aja sih. Ya, ada kombinasi. Ya, makasih Bu. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Balkis juga. Dari tadi kalau tidak salah dengar ada juga ya gamas yang tidak disarankan untuk sedang mengalami penebalan tulang. Maksudnya bagaimana penebalan tulang? Cara mengeceknya apa kita harus memeriksa kondisi tulang di rumah sakit? Biasanya itu ada di QRME kalau penebalan tulang, Bu Balkis. Kalau pengecekan QRME biasanya ada tulisan penebalan tulang di situ. Tapi kemarin saya ada kasus juga yang dia tulangnya nonjol ketika dikasih gamasi memang agak nambah tuh, sebenarnya saya stopin yang ada gamatnya, saya hentikan untuk ininya dia. Jadi sempat ada kok ini saya ini ya memang oh ya gamatnya berarti digantikan dulu. Gitu. Selain pakai QRME ada beberapa kasus-kasus pasien yang kelihatan tonjolan tulangnya nambah tumbuh dan segala macam kaitannya dengan tulangnya, dia kalsiumnya tinggi jadinya nggak dikasih gitu. Di QRME ada gitu. itu gitu ya. Oke, kurma ya Bu ya, di kurma, di kurma. Kurma. Oh, itu maaf Bu, sebenarnya di pemeriksaan di kurma itu pengecekannya apa efektif Bu, atau berapa persen dari kondisi tubuh yang sebenarnya untuk pengecekan kesehatan itu? Kalau untuk Berapa pengecekan persen? kesehatan, kalau QRME itu biasanya 90 Ibu. Oh, berarti bagus. Ya. Saya bisa sampai Makasih, Bu. 95 juga, 90-95. Lumayan ada beberapa yang cocok gitu pas di hasil medical check up pro dia kadang-kadang saya cocokin bukan sama saya bilang ya. Jadi ada beberapa yang sesuai gitu, tapi memang ada beberapa yang enggak. Oh iya. Maaf Bu, satu lagi Bu, nambahin Bu, kalau yang untuk kondisi tulang yang di persendiannya sering sakit, misalnya duduk saat sholat atau apa yang posisinya diharuskan untuk kondisi ditekuk ya Bu ya, mesti sholat gitu-gitu ya, atau duduk di sila di bawah. Itu kalau pemakaian gamas masih bisa ditoleran apa gimana Bu? Pemakaiannya apa masih bisa apa Harus reaksinya itu Bu? ketahuan dulu Bu, itu peradangannya karena apa sakitnya? Apakah itu asam urat jadi penumpukan purinnya di sendi-sendinya atau memang karena hal yang lain gitu? Oh gitu, oke. Makasih ya Bu. Mungkin lebih tepatnya nanti kita langsung tanya dulu ya Bu Balkis ya. Ini riwayatnya apa dan yang sudah dikonsumsi apa agar lebih jelasnya seperti itu. Pertanyaan Terima kasih. selanjutnya. Ya, sama-sama Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Cinita ya. Pakai alat resonansi kuantum QRME 1 menit langsung bisa ketahuan pengerapusan tulang atau penebalan tulang. Jadi untuk yang mungkin jawaban yang Cinita itu untuk ini ya Bu Bakis juga ya. Oke, ini saya lanjutkan yang berikutnya mungkin dari Ibu Henitan.
Bu, kalau ada benjolan di payudara, cek ke dokter, harus operasi. Tapi karena masih menyusui, jadi nggak mau menjalani operasi. Bisa minum herbal apa ya? Terima kasih, Bu. Benjolannya itu ya, untuk di payudara. Ada yang bisa bantu, Ibu Titi atau Ibu Irin? Silakan. Boleh, bisa bisa langsung aja. Iya. Ibu Irin, Umur boleh. anaknya berapa ya, Bu? Bu Ibu Heni? Heni, bisa on cam, on mic-nya saja, nggak apa-apa, Ibu. 8 bulan. Untuk oke. Ini kita bisa coba gunain Oke, tidak apa-apa, Ibu Heni. Silakan, bisa Bu Irin. gunain bioalmera atau anseria atau dua-duanya boleh, anseria sama bioalmera. Itu dulu. Kalau untuk Primonoga karena anaknya masih 8 bulan, jangan digunain dulu gitu. Saya saranin sih itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Titi? Ya, kalau yang menyusui tadi kan dia bisa nembus ke awar ya. Betul. Gitu. Kecuali kalau bisa ngatur dosis, kalau kita bisa ngatur dosis, tapi kalau ibu sebaiknya enggak. Tapi tadi kalau anseria sama Bioalmera. tapi kalau buat saya itu juga masih bisa tuh Mbak yang untuk hormon testosnya yang ada testosteronnya. Ngita, Apa ngita atau jakalan? jakalanang ya itu sebenarnya kan juga untuk ada efek tapi nggak besar tapi memang yang spesifik langsung di anserianya ya. Iya. Di Karena lebih ke tapi untuk pencegahan bisa kalau untuk paling jakalanang sehari untuk sekali. kuratif. Nah ini nih udah mainannya kuratif. Mm-mm. Kalau anseria itu udah langsung kuratif. Ada benjolan udah langsung. Anseria bener. Dosisnya aja paling. Paling dosisnya sehari sekali dulu, Bu Heni. Oke, seperti itu Bu Eni ya. Jadi yang terpenting dosisnya yang dijaga Bu Eni ketika saat menyusui ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini muncul dari Ibu Intan. Ketika saya minum beberapa herbal hai dicampur dengan bioalmera dan primonuga akan menjadi berwarna agak kecoklatan. Lalu saya tambahkan glutagensi, warnanya menjadi putih larutannya. Kenapa ya? Apa itu masalah? Bu Irin mungkin? Ini sebenarnya glutagensi ini suplemen dicampur sama herbal. Sebenarnya tidak boleh langsung dicampur antara suplemen sama herbal. Kenapa itu jadi putih? Karena di situ glutagensi itu ada glutathione. Mungkin dari glutathionnya nyerap karena kan glutathione itu antioksidan tinggi. Jadi untuk nyerap radikal bebas. Mungkin seperti itu. Jadinya warnanya putih gitu. Jadi bisa dari situ. Sebenarnya nggak boleh dicampur untuk suplemen sama herbal. Ada jeda. Berapa jam biasanya Bu Irin? Kalau itu bisa 2 jam. Karena kalau misalnya suplemen sendiri itu isolat yang kita gunain. Kalau herbal itu kan banyak sekali zat aktif yang ada dalam tanaman itu gitu. Nggak hanya satu. Herbal dulu atau suplemen dulu Bu Irin biasanya? Tergantung pemakaian ya. Kalau herbalnya Primonoga sama bioalmera itu diminum berapa kali sehari. Kalau glutagensi, ya. Setelah makan. Kalau glutagensi bisa setelah makan, betul. Oke, semoga untuk yang jawabannya tadi sudah mendapatkan Bu Intan ya. Jadi jangan dicampur Bu, mendingan dipisah. Tapi jangan jauh-jauh nanti nyariin. Seperti itu kira-kira. Ada tambahan mungkin yang lainnya ini Bu Intan lagi. Jadi baiknya kapan saya minum sudah ya. Tadi tidak saja 2 jam Ibu ya. Ada di sistem itu yang mungkin nggak tahan jadi gampang asam lambung atau gampang diare waktu itu udah masih gamat kan waktu kemarin tuh pas diganti apa kan buktinya nah itu dia Iya, itu menjadi perhatian kalau penggunaan dosisnya dari yang rendah dulu.
Iya, perkenalan dulu apa namanya? Ta'aruf. Ta'aruf. tak kenal maka ta'aruf. Ya, mungkin untuk yang tidak bermasalah dosisnya kecil aja Ibu ya. Jadi kayak dosis apa? Pencegahan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Linda. Tanya Bu Titi, untuk yang habis operasi angkat rahim kista, setelah operasi malah hasilnya PA mengarah ke CA serviks dan Iya, sudah iya. diradiasi 25 kali, lanjut kemo, imunoterapi sampai sekarang produk yang bagus untuk penyakit tersebut dan sekarang kaki bengkak. Ya, jadi gini, kalau memang ada beberapa kasus untuk pengangkatan awalnya dikira kista, padahal sebenarnya CA. Saya kemudian juga ada saudara juga kena kasus seperti ini. Nah, ketika dioperasi kan kita nggak bisa tahu akarnya bagian menyebarnya kemana, kita nggak tahu. Justru ketika diangkat, justru jadi ada penyebaran. Dan ketika tadi dilakukan radiasi, kemo, yang kena itu organnya nggak cuman si sel-sel tersebut, tapi yang lainnya juga. Dampaknya apa? Dampaknya ya ke organ yang lain yang terkena. Tadi itu kaki bengkak bisa ke bagian nanti ginjalnya atau yang lain. Nah, kalau ditanya obatnya, ada Anseria, coba tuh dikasih Anseria, ya. Terus kemudian saya nggak tahu, cek untuk ginjalnya deh, untuk dilihat, ya kan. Perlu banget untuk dilihat bagaimana kondisi fungsi ginjalnya, ya. Karena kalau memang ternyata udah kena juga, berarti kenanya nih kena apa nih? Kena radiasi ataupun kena kankernya. Kalau kena kankernya bisa diberikan nanti dosis-dosisnya mau nggak mau tadi. Terus dilakukan pengecekan juga untuk fungsi ginjalnya ya, Mbak Linda ya. Terus kalau untuk setelah itu baru bisa dijawab nih. Aku merasa performance aku belum tahu mencapai ekspektasi aku bakal use that as dorongan aku biar bisa tampil lebih baik lagi di live bukan. Halo. Jadi aku belajar. Boleh tanya Bu? Ini suara Bu Heni ya? Iya, suara Bu Heni. Mohon maaf Bu Heni, saya mute dahulu Ibu. Boleh nanya nggak Pak? Boleh, silakan Ibu. Ya, gini Bu ya, mungkin saya lihat kasus saya kemarin. Jadi kan saya pertama-tama itu kan cuma baru-baru waktu ikut-ikut pelatihan Sujok. Saya pertama-tama beli Pulmonoga dengan Gamasi. Maksud saya anak saya suka gitu. Tapi saya minum juga karena dibilang bagus. Nah, setelah saya minum ini, saya tes kurma itu, saya bilang saya punya kolesterol. Nah, punya kolesterol, kemudian ada juga dari situ saya paket kolesterol, minum Apikuna, Rinco, dan Gamasi itu karena Gamasi. Nah, setelah itu saya juga ada dikasih Bio Almera. Setelah saya minum itu yang saya ada bilang sama Bu Titi yang ketika saya ada darah. Ini udah sembuh ya? Ya, udah sembuh. Tapi itu kan saya sudah minum hampir sebulan lebih, hampir sebulan setengah. Nah, tapi di 4 hari kemarin itu saya itu kepala pusing apa gitu. Dan saya pikir hanya pusing-pusing biasa. Terus rupanya lama-lama saya lihat kok kenapa pusing, rupanya lambung gitu ya Bu. Lambung. Nah, lambung itu saya coba juga nggak mau minum obat. Memang sebelumnya dulu ada lambung, tapi udah lama nggak ini. Jadi saya nggak minum dulu obat lambung yang dari dokter. Saya coba kan karena ada Gamasi, Primonoganya, satu lagi apa ya kemarin pakai lambung. Kurkumin. Saya nggak ada kurkumin itu. Itu lambung saya pikir apa hasil saya sudah pusing. Saya minum lagi obat dokter yang kebetulan tapi yang nggak banyak, jadi polisilen itu. Saya lihat padahal tapi saya saking takut karena saya lihat Renko ada mengandung apa itu Bu? Iya. Asam glugur ya. Itu dia. Jadi saya
Ya, jadi saya takut saya berhentikan cuma ini satu, terus saya kok konsultasi sama dokter Maulana nggak usah diberhentikan Bu, itu nggak apa-apa karena ada ini. Tapi karena itu memang nggak tahan sekali, perutnya nggak sakit, tapi puyeng, kepala pusing itu sampai mual-mual, muntah. Saya berhentikan dulu 2 hari, tapi ini udah saya mulai lagi pelan-pelan. Jadi itu apa karena efek dari salah satu yang ini yang termasuk asam glugur itu tinggi, itu yang saya khawatirkan. Jadi, nah kemarin saya sama Mas Wiri saya minta kurkumin gitu. Ya mudah-mudahan ada apa namanya? Mudah-mudahan jangan ada lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya itu. Jadi gimana ininya Bu? Ya, jadi memang herbal ini kan juga tetap unik, kita nggak pernah bisa tahu tubuh kita. Jadi memang tadi yang minum Renku beberapa kali yang saya temui memang ada beberapa yang pusing seperti Iya, itu ya kan. Yang kedua juga kaitannya mungkin dengan ada yang memang lambung. kaitannya asam lambung. Jadi sama saya akan bilang berhenti dulu ya. Terus tadi saya kadang-kadang suruh ganti dulu produk yang tadi mungkin terlalu nggak ngefek nih, misalnya dosisnya saya naikin, tadi pindah dulu ke pur utama, udah Ya, enak kan, udah ini baru udah mulai enak. Ini ini. saya mulai tapi nggak saya minum 2 kali lagi, saya minum sekali sehari Iya, aja nggak gitu. apa-apa. Karena saya kan memang ada kolesterol. Iya, Ya, kolesterol itu pun dari fatty liver gitu. iya Jadi, betul. nah, jadi saya pakai lagi tapi tidak saya minum 2 kali supaya pelan-pelan ya kita menyesuaikan tubuh Kenalan gitu. dulu. Ya, kenalan dulu. Jadi Yang itu penting mana mungkin yang kan nanti nyaman, yang penting nanti mulai lagi terus bisa, karena memang ada yang nggak tahan akhirnya nggak apa-apa, tapi nanti coba lagi dengan alternatif yang lain yang sama, mungkin tadi ada kurkuma nggak apa-apa. ya itu kurtamin Karena apa ada beberapa kurtam. yang memang yang saya perhatikan, ada yang pakai Renko itu efeknya itu minumnya ternyata malam kan, malam banget. Sebelum tidur bangunnya tuh pusing katanya gitu kan. Ya ada memang yang kayak gitu juga. Saya bilang oh ya udah, berarti coba ganti. Biasanya saya suruh Ya, ganti waktu minumnya walaupun tujuannya malam, tapi tapi sebenarnya jangan sebelum tidur habis makan gitu. yes, Karena itu kan dia dia. ada asamnya. Jadi itu yang saya buat ini. Betul. Ya, jadi gitu. Saya itu sih lihat oh ya ganti dulu. Ya. Ya, jadi Terima kasih Bu Titi. benar. Karena setiap pribadi itu beda-beda Iya. ini ya, dan respon terhadap herbal pun juga beda-beda. Iya, saya pertama itu yang saya bilang ada ini yang keluar darah itu, saya nggak bilang-bilang, saya teruskan, terus agak nggak langsung ketakutan karena udah dengar. Kalau nggak dengar mungkin langsung saya ketakutan juga waktu habis itu terjadi. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Yang penting tadi Bu yang rajin cek fungsi-fungsi tertentu ya. Iya, Karena insya tadi Allah. pertama yang fungsi ginjal, Ya, sehingga nanti tetap saja dosis ataupun obat itu pengaruh, apalagi ya. kalau ada cangkang, ada gelatin segala macam. Saya buang cangkangnya selalu saya iya. buka. Insya Allah saya buka. Makasih Bu. Iya. Boleh saya tambahin? Boleh Bu. Untuk Bu Mutia, gini, itu maaf, saya sangat untuk yang untuk asam glugur, memang itu untuk buahnya buah asam glugur. Cuma setiap si ekstraknya tersebut kita lakukan uji pH, pH-nya itu nggak asam. Gitu. Jadi mereka semua pH-nya netral. Nah, yang kejadian untuk ibu kemungkinan itu ibu vertigo. Ya, vertigo. Ya. Nah, kalau mau ibu untuk yang primunoganya ibu minum sesudah makan. Karena kalau misalnya vertigo itu kan lambung udah mual. Ya. Ya, emang nggak berasa. Nah, zat pahit yang ada di propolisnya itu yang akan menyebabkan pusing pada ibu. Oh, itu dia. Gitu. Benar-benar. Jadi itu minumnya jangan sebelum makan, tapi sesudah kalau udah merasakan seperti itu. Oh ya, saya memang sebelum makan saya selalu minum. Dan saya pikir bukan dari situ, jadi tapi ya nggak apa-apa. Jadi ini juga apa namanya ada apa dengan ada pertemuan-pertemuan ini kita kan jadi semakin tahu gitu. Terima kasih banyak. Ini namanya upaya kesehatan Iya, promotif.
Oke, Ya, makasih Bu. ya sama-sama Ibu Mutia ya. Ini ada Iya. pertanyaan menarik nih dari Ibu Wida. Jadi menjadi dua pertanyaan menjadi satu. Minum Jakalanang sama Wasir Ungu. Ini ada kekhawatiran sama kekeringan peranakannya. Nah, Bu Irin bisa dibantu dijelaskan mungkin dari ekstrak Wasir Ungu dan Jakalanang. Untuk pasir ungu. Oke. Kandungan daun sirihnya dengan wanita boleh minum Jakalanang atau tidak. Kalau untuk jakalanang bisa aja wanita untuk minum. Tapi mungkin untuk memperbaiki hormonnya aja. Tapi kalau untuk yang wasir ungu, di sini daun sirihnya itu hanya khusus untuk jatuhnya antibakteri. Tapi kalau untuk mengeringkan peranakan sih di sini enggak untuk daun sirih. Memang ada emang jurnal seperti itu, cuma kita dosis dari si daun sirihnya sendiri itu kecil. Jadi kalau untuk wasir eh, itu kita lebih ke arah si daun ungunya yang untuk wasirnya yang lebih ditingkatkan kadarnya dibandingkan si sirihnya. Sirihnya itu sebagai antibakteri saja. Seperti itu. Ini Bu atau Bapak ya? Ibu Wida kayaknya. Belum ada yang on cam dari tadi soalnya. Oke. Sudah habis sepertinya pertanyaan. Ini ada juga yang diwakilkan untuk jawabannya langsung dari Cinita ya. Terima kasih Saya banyak Cinita belum. ini Bu bantuannya. Linda, Bu Bu Linda. Linda Masih ada Bu belum. Linda satu Oh, lagi. boleh Bu Linda, boleh. Iya, Silakan Bu Linda. saya pernah minum Bio Amira pertama itu kan warnanya bening dan tidak bau. Nah, karena tutup pipetnya pecah, saya minta tukar, ditukarlah sama Pak Dokter. Besoknya saya minum, kenapa kok hasilnya beda? Yang pertama dengan yang dikasih lagi sama Pak Dokter, dia warnanya agak kekuningan, keruh dan bau. Jadi yang saya tanyakan, kenapa warna bisa berbeda ya? Gitu. Dan yang bening itu enak bagi saya, nggak bau dan nggak mual. Terus untuk peraturan yang minum itu sebelum atau sesudah. Sementara di kertas itu bacanya kan sesudah ya, sesudah makan. Jadi yang benar itu sebenarnya sebelum atau dan sesudah ya. Gitu Bu, Mbak Putiti. Makasih sebelumnya. Oke. Mungkin langsung ke Bu Irin aja Bu ya, Bu ya. Irin aja Kita dulu. langsung Jadi lebih tanyakan paham yang lah. meracik. Meracik. Silakan Bu Irin. Jadi untuk yang sebelumnya Ibu Linda, untuk yang berwarna bening ini kita pakainya daun sirsak. Daun sirsak aja. Nah, ini kita tambahkan sama daun kelor. Untuk daun kelor sendiri di sini memang dia itu ada aromanya sendiri. Nah, aromanya memang seperti itu. Cuma dia bagus untuk mempertahankan pH dalam tubuh. Yang tadi saya jelaskan di awal pas presentasi. Nah, itu dari aroma dari si daun kelornya sendiri. Seperti itu, Bu Linda. Kayak bau logam ya. Eh, kalau dari orang bilang sih kayak bau pesing malahan. Ya. Baunya saya drama kalau mau minum, Bu. Iya benar, baunya saya nggak kuat, perasaan mual. Terus saya bingung jadi minumnya antara minum kagak. Jadi dibayangin dulu, udah deh minum deh gitu. Jadi saya Kalau misal ditambahin itu, saya pertanyaan tambahan. Kalau misalnya itu ditambahin kayak jeruk nipis atau madu, apa bisa mungkin menghilangkan baunya? Apa efektif? Apa bisa Bisa, Bu itu? bisa Ibu. Jadi kalau Boleh. misalnya untuk bio almera sendiri, jadi gini, Ibu bisa untuk bio almera, Ibu bisa tetesin nih di air putihnya. Nanti Ibu mau campurin sama teh, Ibu mau campur sama kopi, atau Ibu mau campur sama susu, mau ditambahin madu, mau ditambahin jeruk nipis boleh. Gitu. Tapi emang Bio Amira bisa ada dua warna ya. Yang pertama tuh bening, aku suka, nggak begitu bau. Jadi kenapa nggak dapet yang bening lagi ya gitu? Karena yang bening itu cuma daun zirsak aja Ibu. Jadi kita nambahin ke tambah daun kelor Bu.
Berarti itu permulaan pertama ya, Mbak. Ya, betul. Kalau saya itu minum Bio Elmera kan bau, tapi saya nggak memikirkan bau. Nanti setelah makan itu saya makan agar-agar gitu. Jadi langsung yang dirasa di tenggorokan udah enak gitu. Jadi kayaknya nggak perlu dicampur dengan Bio Elmera gitu. Itu aja sih masukan. Kasih. Makasih banyak Bu Mutia atas masukannya. Jadi kalau yang ragu dengan aromanya, tadi ada yang mencampurkan dengan jeruk ya. Nah, itu ada yang lain lagi mungkin tambahannya dari yang sudah mencoba Bioamera yang baru, yang ada ekstrak daun kelornya, Untuk ditambahkan apa? untuk minumnya Mas Aji, maksudnya di kertas itu kan bacanya sesudah makan ya, tapi kan katanya kalau herbal tuh sebelum makan. Tuh yang benar yang sebelum atau sesudah ya. Jadi saya Untuk herbal lebih bagus sebelum makan, Ibu, karena penyerapannya lebih baik. Kenapa di label itu kita tulisnya sesudah makan? Memang itu aturan dari Badan POM. Karena kalau misalnya nanti kita tulis sebelum, itu yang akan kena sidak dari PT FAS. oh begitu. Makasih ya, Bon. Ya. Jadi beda penggunaan, beda manfaat. Jadi kalau misalnya kita prosedur tetap mengikuti yang ada dari Badan POM standarnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya, Bu Irin ya, lebih jelasnya. Oke, yang terakhir Ibu Wida sering beli Bioamera tapi pipetnya pecah ujungnya. Tapi tetap saya minum juga. Nah, mungkin ada Itu yang tips-tipsnya tadi Mas Aji. yang pipetnya yang pecah itu bagaimana tuh Bu? Ditukar saja yang ke sini ya. Iya, itu nanti kalau seperti itu ditukar saja boleh. Nah, jadi tidak ada khawatir lagi ya yang kalau misalnya ketemu dapat pipetnya pecah, langsung saja konfirmasi ke JS bisa, nanti difotokan ya. Di belakang kardusnya itu ada batch number. Terus untuk yang pipetnya pecahnya itu dengan cairannya di botolnya itu difotokan juga. Jadi dua jenis foto itu dikirimkan ke kita, nanti untuk penukaran kita bantu proses ya. Seperti itu Bu Irin ya. Oh, makasih Mas Aji. Iya, ada lagi mungkin yang ingin menanyakan karena sudah waktunya ini menunjukkan jam 10:04, luar biasa tidak berasa ya. Maunya sih lama-lama ini pembahasannya menarik sekali kalau misalnya sudah masuk ke minum herbal, minum kimia, apa yang menjadi supportnya, apa yang dilarangnya itu ada pastinya ya. Mungkin lebih jelasnya kita bakal undang lagi Bu Irin dengan Bu Titi, tapi jangan lupa siapin catatannya. Karena mengundang Bu Irin dan Bu Titi satu waktu itu sulit.